supervisi Bapak Ibu semua ya. Jadi yang dimaksud leader pertama kali Bapak Ibu, leader pada umumnya Bapak Ibu adalah leader ketika Bapak Ibu juga sudah merekrut minimal 1 orang atau sudah ada yang Bapak Ibu sponsori. Nah, jauh sebelum itu semua dari kita adalah pemimpin. Ya, pemimpin bagi diri kita sendiri karena takdir kita manusia adalah seorang pemimpin di mana kita diberikan hak oleh Allah untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, maka sebelum Bapak Ibu memahami interpersonal, tentunya Bapak Ibu mesti selesai dulu intrapersonal. Ya, intrapersonalnya mesti sudah selesai. Bapak Ibu kan sering berkata-kata nih di dalam diri. Ya, misalnya mau keluar rumah, mau ketemu orang, mau silaturahim. Pergi nggak ya? Kayaknya di luar panas. Masih di dalam hati itu ya. Ntar aja kayaknya kalau udah teduh ya. Tahu-tahu tidur-tiduran, ketiduran beneran, nggak jadi silaturahimnya. Ya. Terus berkata-kata lagi, nanti aja deh kayaknya hujan nunggu reda. Akhirnya pada saat itu kita tidak melakukan apa-apa. Itu kalau komunikasi intrapersonal seperti itu. Sehingga Bapak Ibu mesti punya kuasa terhadap diri sendiri bagaimana Bapak Ibu dapat melakukan apa yang mestinya dilakukan. Ya, sehingga kita yang disebut kalau dalam ilmunya itu disiplin. Kita melakukan apa yang mesti dilakukan walaupun kitanya tidak suka, misalnya seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu lolos dengan komunikasi intrapersonal dengan diri sendiri, Bapak Ibu punya kuasa terhadap diri sendiri, maka Bapak Ibu diberikan ketika menjadi leader dari Founder SSW sudah disampaikan bahwa kita juga mesti mampu ya interpersonal. Jadi di antara para mitra yang ada di dalam tim kita, kita mesti mampu bagaimana mengetahui kemauan atau cita-cita dari setiap yang ada di dalam tim kita. Ya, jadi tak tahu tujuan masing-masing sehingga kalau kita tahu tujuannya, maka kita sebagai leader akan menghantarkan mereka ke tujuannya. Ya, itu interpersonal. Setelah Bapak Ibu sudah tahu dan masing-masing sudah mengetahui apa yang dimau dari masing-masing itu, maka Bapak Ibu juga dibekali dengan leadership communication. Bagaimana sih mengkomunikasikan? Jangan kalau misalnya ada informasi itu, jangan asal forward aja. Ada hal-hal yang Bapak Ibu menerima informasi dari founder, dari co-founder misalnya, dan Bapak Ibu menyampaikannya kepada seluruh yang ada di supervisi tim Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus sudah mengartikan. Dan ketika belum paham, Bapak Ibu boleh bertanya, namanya clarity. Apakah betul yang dimaksud oleh Abi itu ini ya artinya gitu. Karena sering dari kita, kalau kita belum mampu mengkomunikasikan itu, maka menjadi beda persepsinya. Sehingga yang disampaikan juga berbeda. Ya, jadi ketika kita belajar leadership communication, maka itu sudah mulai belajar menyampaikan, mengambil dulu, mendengarkan dulu, ya, kemudian kita mampu menyampaikan dan mengkomunikasikannya kepada tim yang berada di dalam supervisi kita. Nah, berikutnya kemarin sudah dilanjutkan dengan problem solving. Di dalam tim kita masing-masing punya masalah, ya, punya problem. Apa problemnya? Ada yang masih berkutat dengan pasangannya belum mendukung. Misalnya, pasangannya belum mendukung. Nah, apakah itu dipermasalahkan? Kalau itu tidak dipermasalahkan, maka tidak jadi masalah. Jadi, apapun kondisinya, ketika kita tidak mempermasalahkan, maka itu tidak menjadi masalah. Apalagi anak saya tidak mendukung. Nah, ini juga tidak jadi masalah kalau kita tidak permasalahkan. Kenapa? Yang mau berhasil siapa? Saya, begitu ya. Yang melakukan ya saya. Nah, di sini sudah belajar bagaimana mengkomunikasikannya kepada keluarga yang ada di rumah. Itu juga adalah
hal yang mesti kita pelajari. Sehingga pada saat mengkomunikasikannya benar dengan pasangan, maka pasti didukung. Begitu ya. Nah, itu tentang komunikasi. So, tadi problem solving ada masalah dengan tadi belum didukung oleh pasangan. Apalagi masalahnya. Jadi masalah-masalah itu di dikumpulkan ya, dan masing-masing pasti berbeda masalahnya, sehingga leader dalam hal ini memberikan solusi ya. Nah, setelah satu-satu sambil berjalan, jadi ketika sudah dilakukan ada solusi dalam permasalahan, menjadi problem solvingnya sudah selesai, Bapak Ibu, pasti satu persatu, tidak mungkin tiba-tiba selesai, karena manusia itu selalu ada. Ketika kita punya impian, ketika kita mau melakukan sesuatu, maka tiba-tiba ada dinding. Karena masalah itu adalah kondisi sebenarnya dengan kondisi yang kita inginkan. Maka ada jurang di situ, nah di jurang itulah kita pasang jembatan atau problem solving sehingga orang itu bisa menyeberanginya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen skill. Mengapa ini penting, manajemen skill ini? Karena di dalam tim kita, nah Bapak Ibu ini udah masuk ke leadership ya, sudah nggak mikirin lagi bagaimana prospek, bagaimana closing, tapi Bapak Ibu ini sudah belajar menjadi leader. Ya, sudah belajar menjadi leader. Leader dari 2 orang yang kita sudah rekrut atau 3 orang. Nah, belajarlah dari situ ya. Kemampuan untuk mengorganisir ya, memimpin dan mengelola pekerjaan serta tim. Nah, ini sudah mengorganisir, memimpin, mengelola pekerjaan, dan mengelola di dalam tim. Itu adalah manajemen skill. Ya, manajemen skill itu seperti itu. Jadi kita di dalamnya kemampuan. Nah, kemampuan ini mesti diasah. Karena ini berupa kemampuan, maka kita mesti mengasahnya. Terus belajar, belajar, belajar. Bagaimana mengelola, mengorganisir. Karena di dalam tim kita tentu banyak, apalagi ini adalah network marketing, Bapak Ibu. Dalam network marketing ini latar belakangnya berbeda. Mungkin ada yang tidak sempat sekolah formal. Mungkin ada sekolah formalnya yang tinggi, sampai S1, S2, bahkan S3. Bahkan sebagai ada seorang profesor juga. Oleh karena itu, ini sangat multi ya di dalamnya, sehingga kita mesti mampu mengorganisir, kemampuan kita mesti diasah terus. Mengelola pekerjaan ya, di dalamnya Bapak Ibu seperti orang sibuk. Bapak Ibu seperti sibuk ke sana kemari, tetapi ketika dievaluasi kok risalnya belum sesuai. Ya, ternyata belum ada pengelolaan waktu, jadwal yang tersusun, ada planning di situ, ada perencanaan ya. Kemudian ada konsultasi, sehingga tidak kemana-mana. Seolah sibuk tapi ternyata tidak ada ya. Lama pada saat kita bicara dengan orang lain, pada saat kita mau mempresentasikan sesuatu, Bapak Ibu lama ice breakingnya atau apanya gitu ya. Nah, ini diperlukan kemampuan leader memberikan untuk bagaimana mengelola pekerjaan serta di dalam timnya. Kemudian manajemen skill juga sebuah soft skill. Nah, ini soft skill ya, bukan hard skill. Sebuah soft skill yang umumnya didapat dari pengalaman memimpin satu tim. Nah, ini diperlukan pengalaman Bapak Ibu, bukan sekali, tapi berulang kali ada pengalaman. Oh, ternyata kalau menghadapi orang yang karakternya seperti ini harus begini. Ya, ketika kita sudah tahu tim kita ini, si Pulan ini mau capainya dalam 3 bulan, dia mesti capai new ambassador. Maka seperti apa menanganinya? Do I like? Apakah saya menyukainya? Tanda petik ya, menyukai itu kita mesti suka, karena kita kerjasama dengan orang ini akan lama. Ya, akan lama sampai orang ini sukses. Bagaimana kalau kita tidak suka? Ya, jadi harus ada do I like-nya.
Karena kita akan bekerja sama bahkan tanda petik seumur hidup gitu ya, karena kita akan berhubungan terus ya. Nah, sehingga di sini diperlukan soft skill yang betul-betul terasah, perlu kesabaran, keuletan, eh, keinginan kita mensukseskan tim kita, bukan sebentar-bentar keluhan, ih kesel deh si ini mah nggak bisa diatur orangnya, tuh begini begitu begitu. Nah itu kita mesti mampu mengelola itu ya. Ketika itu ada mulai kesal-kesal lain-lain, mungkin harus ada yang handle lagi karena nanti ada distraction di situ ya. Bagaimana kita mau membimbing, membawa membawa tim ini ke arah yang lebih baik atau ke tempat yang dia inginkan kalau kita tidak ada like, tidak ada suka di situ. Ya. Mengapa manajerial skill ini penting untuk kita para leader? Ya, memungkinkan seorang leader mampu menghadapi masalah dengan tenang secara mental, mampu menguraikan masalah dan membuat keputusan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, ketika kita sudah mampu menghadapi masalah dengan tenang, ya misalnya nih salah satunya Bapak Ibu. Tiba-tiba mitra kita datang kepada kita. Saya itu udah prospek dia, Mi. Saya yang udah lama prospek dia. Tapi ternyata dia join ke orang lain. Padahal udah saya kasih produk, udah ini, udah itu gitu ya. Joinnya ke orang lain. Nah, ini juga kita perlu mensikapinya dengan tenang. Kalau kita sudah di SSW ini diajarkan bahwa kita mau bantu orang, bantu umat, terbebas dari hutang dan riba, tentunya ketika kita mau membantu dan orang itu sudah dibantu orang lain, ya sudah, berarti pekerjaan kita berkurang satu. Ya, orang itu sudah ada yang bantu. Begitu aja. Dan yang kedua, kita sampaikan bahwa eh, menurut Allah mungkin tidak baik dia bersama kita. Ya, mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu, yang Allah lebih tahu. Nah itu, jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, kita menghadapinya dengan tenang, jangan iya gimana ya, dia cuma kan maunya sama kita sebenarnya misalnya gitu. Jadi tidak memperkeruh masalah. Jadi selesaikan dengan tenang secara mental, kemudian urai masalahnya. Misalnya nih ya, ini nggak bisa ke pertemuan, mana anak sakit, ada yang hajatan, kata-kata orang Sundanya pabaliut. Ya ke sono sini nih mau bagaimana sih? Coba Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada jadwal pertemuan, usahakan tetap hadir ke pertemuan. Setelah itu nanti bisa menghadiri yang lainnya. Kenapa? Karena yang paling penting adalah yaitu, bayangkan kalau sekarang Bapak Ibu bekerja di sebuah kantor, di sebuah institusi, kalau itu harus masuk, kalau ada yang hajatan pun tetap masuk. Bahkan ada keluarga sakit pun kita tetap masuk kalau kita bekerja di sebuah institusi. Nah, mampukah kita melihat bisnis kita ini sepenting itu? Ya. Ketika kita memuliakan sesuatu, kita muliakan bisnis ini, kita betul-betul mensikapinya dengan baik, maka bisnis ini pun akan memberikan kita, akan memuliakan kita juga. Ya, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa juga. Dan kita mesti setiap saat mesti mampu membuat keputusan. Ya. Bahkan pernah melihat ya, nanti mungkin AA boleh nanti di pertengahan gitu diperlihatkan apa namanya itu filmnya ya. Bahwa di dalam tim itu ada yang betul-betul bekerja sama, ada yang cuman grecokin, ada yang melempar batu dari belakang ya. Itu. Nah, itu banyak macam. Kita harus ambil keputusan. Orang ini harus diapain. Jadi kita tidak terdistraction dengan orang Mi, tim saya banyak yang tidur, misalnya gitu ya. Nah, kita bersikapnya seperti apa? Jangan terdistraction dengan orang tidur. Ingat lagi tentang filosofi kereta api. Maka yang lambat-lambat ya mesti ditinggalkan dulu. Sehingga yang lambat akhirnya mau berlari. Oh, saya nggak mau ketinggalan nih, harus ikut, harus cepat naik keretanya karena takut ketinggalan. Ya, karena filosofi kereta api akan berangkat pada jamnya dan sampai tepat pada waktunya seperti itu. Jadi yang ngalangin ada apapun yang menghalangi kereta itu nggak bisa diam, dia langsung tabrak aja gitu ya. Nah seperti itu.
Sehingga seseorang yang memiliki manajemen skill atau managerial skill dan kompetensi akan lebih dipercaya untuk menjadi seorang leader. Nah, ini berlatihnya terus-menerus, dilakukan terus-menerus. Dan kita tahu, kita mulai menginventarisir tim kita itu di mana punya kelebihannya. Jadi kita lihat setiap orang yang ada di dalam tim kita itu kelebihannya apa. Oh, ini kelebihannya, makanya dilihat kalau misalnya dilihat di eh, seminar, Abi memberikan tugas. Nah, siapa yang bagiannya kapten, yang bagian MP presenter, yang bagian MC gitu ya. Itu sudah, kalau Bapak Ibu perhatikan itu sudah terlihat dengan jelas. Jadi kalau misalnya yang masih mitra sudah mendekati atau sudah EC20, berarti sudah siap-siap dipersiapkan untuk testimoni. Nanti testimoni lancar, kemudian menjadi MC lancar, sudah mulai SC150 udah menjadi MP presenter, dilatih dulu di seminar-seminar kecil, lalu nanti niat ngambil ke GWS ketika sudah lebih lancar lagi ya. Seperti itu. Nah, jadi nanti lebih dipercaya, orang lebih percayanya gimana? Bapak Ibu pasti merasakan pada saat Bapak Ibu menjadi new ambassador atau SC20. Pada saat presentasi, orang seperti apa sih merespon Bapak Ibu pada saat SC150, pada saat SC500, bahkan SC1000 seperti apa orang merespon kita ya. Kalau sudah big ambassador, kitanya belum bicara. Nah, mobil kita sudah presentasi sendiri. Oh, itu bawaannya Fortuner gitu ya. Kemudian, manajemen skill yang harus dimiliki oleh seorang leader itu seperti apa? Ya, pertama kemampuan membuat keputusan. Tadi mesti membuat keputusan Bapak Ibu, dan setiap saat kita diberikan hak oleh Allah selalu untuk membuat keputusan. Aduh, Matamin gimana ya? Saya ke seminar enggak. Nah, kalau leader udah enggak kepikiran ke seminar atau enggak, ini saya harus memutuskan. Setiap hari Selasa udah ada tuh vital sign dari Abi ya. Kalau untuk SC150 tuh mesti bawa berapa tim saya. Lalu dicangking lagi. Di saya itu ada 10 orang. Kalau masing-masing bawa satu berarti menjadi 20. Nah, jadi Bapak Ibu sibuk dengan vital sign, dengan tanda-tanda vital itu, maka nanti otomatis goalnya kecapai. Sibuklah dengan itu. Apa yang sudah Abi sampaikan, ini harus yang bawa orangnya sekian ke seminar. Nah, kalau itu terus secara disiplin, secara konsisten, terus-menerus kejadian, maka Bapak Ibu akan kejadian sesuai dengan vital sign itu. Misalnya seorang big ambassador, kalau udah 50 terus dalam timnya yang hadir di seminar, maka Bapak Ibu itu big ambassador. Kalau 100, rata-rata kurang lebih 100, mesti luxury ambassador. Emang betul begitu, Mi? Pastiin aja memang sudah begitu vital sign-nya. Ya, jadi kita harus ambil keputusan dulu. Saya mau bawa berapa, ditulis. Saya ke GSS mau berapa, ditulis. Itu keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan kita lakukan tindakan selanjutnya. Kemudian keterampilan dalam konseptual skill. Ya, nah di SSW ini dipelajari terus, kita belajar terus. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan menjadi miliarder. Kan lucu nanti kalau miliarder tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Secara konseptualnya Bapak Ibu mesti paham ya, paham di marketing plan-nya, konsepnya seperti apa ya. Kemudian big project, Bapak Ibu mampu menjelaskan bahwa kita tuh seperti ini loh blueprint-nya. Blueprint kita mencapai ke luxury ambassador itu waktunya secara kurikulumnya sudah ada belum? Nanti ketika Bapak Ibu ketemu orang yang smart ya, ketemu orang dosen mungkin yang teliti sekali ya, yang sistematis, maka akan bertanya, ini sudah proven belum? Nah, mencapai luxury ini berapa lama? Nanti Bapak Ibu jawabnya kalau bilang begini, ya bisa cepat, Prof, bisa lama. Lah, nggak bisa bicara seperti itu kalau dengan orang-orang yang smart ya. Oh, ini sesuai kurikulum di SSW seperti ini ya. Blueprintnya. 1 bulan orang sudah lulus SC20, 3 bulan Smart Club 150, 6 bulan Smart Club 500, 10 bulan sudah Smart Club 1000, dan
1 tahun sudah luxury ambassador. Nah, ini mesti ingat itu adalah yang blueprint yang sudah ada di SSW Bapak Ibu. Ya. Jadi pastikan itu harus udah ngelotok di luar kepala. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu adalah yang mau dituju. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu jalanan seperti mau ke GWS itu melalui jalan mana, ya itu udah lebih mudah. Jadi di sini udah tahu setiap yang hadir, setiap yang kita rekrut harus sudah disampaikan. Ini loh kurikulum di SSW. Bapak Ibu dipastikan dalam 1 tahun ketika Bapak Ibu mengikuti sistemnya, vital sign-nya, segala macam secara big project-nya, mengikuti roadmap to success yang ada di buku ini yang sudah ada di SSW, maka inilah 1 tahun gitu ya. Tapi ada yang nanti kalau orang yang belum paham, loh saya setahun kok belum, cek lagi. Cek lagi vital sign-nya itu sudah sesuai belum. Ya, jadi itu conceptual skill. Ya. Kemudian keterampilan dalam melaksanakan komunikasi lagi. Ya, komunikasi ini sangat penting Bapak Ibu dan mesti bolak-balik dilatih terus karena seringnya persepsi itu. Terus kita sering bersinetron, sering bicara intrapersonal. Saya tuh pengen ngomong deh sama Bapak itu, tapi bingung ngomongnya, terus diomongnya di dalam hati ya. Udah bolak-balik Umi tuh sampaikan, ya udah sampaikan aja begitu sama orang di depan kita itu, Pak saya tuh pengen bicara sama Bapak tapi saya bingung mulainya dari mana. Nah coba disampaikan ya, dicoba tuh dari mulai sekarang. Kalau ada orang di samping kita terus kita mau prospek, terus di dalam hati kita bingung, sampaikan aja, Pak saya mau bicara sama Bapak tapi saya bingung mau bicara apa. Nah pasti orang itu nanya, loh emang sebetulnya Bapak mau bicara apa, ya baru sampaikan pembicaraan kita ya, seperti itu. Kemudian keterampilan technical skill. Nah secara teknik nih, kalau secara teknik tuh diajarkan teknik presentasi, quick plan-nya kepada tim kita ya, diajarkan mengenai bagaimana kita bertaawun dalam bagaimana pada saat mau mencapai target-target yang ada di base corporation. Nah, itu Bapak Ibu kan diajarkan dan itu bisa melalui konsultasi. Nah, itulah manajemen skill yang harus dimiliki oleh seorang leader. Nah, fungsi manajemen skill ini yang pertama Bapak Ibu pada saat membuat perencanaan. Bapak Ibu pada saat home meeting sudah membuat belum perencanaan bersama timnya? Ya, buatlah perencanaan. Kita mau home sharing dalam sepekan itu. Kan dalam sepekan itu SSW mengadakan seminar yang sudah rutin itu 3 tempat. Nah ini 3 tempat ini manfaatkan dengan benar Bapak Ibu. Bukan jadi begini, aduh setiap hari ya saya pilih cuma 1 aja deh. Misalnya gitu. Sebaiknya dimanfaatkan bukan hanya untuk ibu saja, tapi dimanfaatkan pada saat kita bersama tim kita memanfaatkan pertemuan ini. Oh saya punya teman dari medsos, dari mana diarahkan kalau di Bekasi itu ke GWS gitu ya. Kalau daerahnya Jakarta itu ada di CSO Tebet misalnya. Kemudian tanggal berapa ya? Jadi kita tanggal berapa ya di Serang itu udah catat. Tanggal berapa ya di Tangerang. Sehingga itulah yang disampaikan, itulah yang dibuat perencanaan di buku Roadmap to Success itu ada tanggal-tanggal Bapak Ibu. Kalau belum tahu coba dilihat. Ya, ada sebulan, misalnya nih bulan Juli, nanti bulan Agustus itu kan udah ada tanggalnya. Kita isi aja tanggalnya tuh sesuai kalender. Lalu Bapak Ibu lingkarin, lingkarin, lingkarin. Kalau Abi, kadang Abi itu sebulan gitu ya, sudah ngirim flyer. Ya, sudah ngirim flyer tuh. Tangerang tanggal berapa, ini tanggal berapa, langsung aja dilingkarin. Kemudian siapa presenternya juga ditulis Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu mengajarkan edifikasi kepada timnya. Misalnya nih, besok presenternya misalnya Ibu Fatima Nursyam. Nah, kita langsung mengundang siapa yang mau diundang. Kalau kita perlu mengedifikasi pembicaranya, maka kita edifikasi. Kalau kita perlu mengedifikasi hanya acaranya aja, misalnya ini adalah sebuah komunitas yang memungkinkan kita meraih semua impian,
atau memungkinkan kita mempunyai keuangan yang mandiri di setiap tahapan kehidupan kita. Ya, misalnya pada saat tahapan anak harus kuliah, kita ada uangnya. Pada saat masa tua ada uangnya. Pada saat mau berangkat haji ada uangnya. Seperti itu. Pada saat mau menikahkan ada uangnya. Jadi punya keuangan yang mandiri. Nah, di komunitas ini kita akan diajari loh bagaimana di setiap tahapan kehidupan itu kita sudah siap dananya. Misalnya ini orangnya misalnya yang pengen bagus keuangannya. Siapa ya kira-kira yang menyampaikannya, misalnya dianya tanya misalnya ya. Oh, yang menyampaikannya luar biasa. Ya. Beliau awalnya latar belakangnya itu guru TK. Nah, tapi dengan bersama komunitas ini beliau sudah mencapai sebuah prestasi gitu ya. Sudah menjadi entrepreneur yang di luaran sana orang masih bingung kalau beli mobil. Nah, di sini beliau alhamdulillah sudah punya keuangan yang mandiri seperti tadi. Ya, hari Selasa dan saya hanya punya 2 tiket untuk itu misalnya ya. Jadi buat perencanaan itu ya. Jadi manajer skill ini salah satunya untuk membuat fungsinya membuat perencanaan. Sekarang kan udah mau akhir nih bulan Juni. Ah, Bapak Ibu buat tuh sebulan di bulan Juli. Selasa langsung dilingkarin semua GWS, 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 GWS. Nah, pada saat Abi bikin flyer langsung ditulis yang ini siapa pembicara, ini siapa bencananya, sehingga Bapak Ibu mampu memberikan edukasi atau memberikan edifikasi kepada orang lain pada saat mengedifikasi pertemuan tersebut, ya. Yang kedua, Bapak Ibu mengorganisir, ya, untuk mengorganisir yang ada di dalam timnya tadi. Mulai disiapkan juga nih. Nah, tadi jangan lupa pertemuan-pertemuan misalnya di bulan Juli itu ada apa aja, ada GSS, ditulis semuanya ya. Kemudian ada apa lagi, semuanya jadi udah by planning, sudah terorganisir dengan baik. Siapa yang mau diloloskan SC20 di pekan ini? Nah, itu sudah disiapkan. Kemudian si SC20 yang ini kapan mau lulus SC150? Sudah ada belum bahan-bahannya? Si A ini sudah rekrut berapa ya? Nah, ini kita akan sibuk Bapak Ibu. Kenapa? Loh, kita akan mencapai miliarder kalau kita tidak terorganizer seperti itu, tidak punya planning, tidak punya perencanaan, ya nggak tahu nanti kemana-mana jadinya. Berikutnya punya staffing, punya tahapan demi tahapan yang disampaikan tadi, ya, kepada mitra. Abi dan Umi selalu tanya terus nih kalau di depan, ayo untuk lulus SC20 bagaimana caranya? Nah, itu disampaikan terus di PIC atau para leader yang sudah leader menyampaikan lagi. SC20 sampaikan. Bapak Ibu, mau nggak Bapak Ibu seperti saya? Sudah selempang hijau. Selempang hijau ini adalah tahapan pertama menuju gerbang luxury. Ya, dan nanti selanjutnya akan menuju gerbang champion ya. Menuju gerbang luxury ini adalah dengan cara lolos menggunakan selempang SC20. Bagaimana caranya? Pertama, Ibu bisa langsung hari ini juga lulus, yaitu ambil paket priority. Gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya kalau misalnya aduh saya belum bisa, bisa Bu dengan separohnya eksekutif. Ya. Belum bisa. Oke, kalau begitu paket keluarga boleh basic. Nah, keluarganya dimasukin 5 kiri 5 kanan. Belum bisa juga Umi, saya bisanya cuman basic hanya untuk saya sendiri. Baik, kalau begitu, yuk saya bantu kita buat daftar nama. Ya, kita ikut program kerja 30 hari. Saya dampingin Ibu sampai lulus. Ya, sehingga ini nanti lulus SC20. Lalu step berikutnya, jadi ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Ini adalah staffingnya ya. Kemudian direction. Nah, fungsi manajemen skill tuh direction, mendirect ada yang di belakangnya. Bapak Ibu ingat iklan yang ada di TV ya, kasih tadinya olahraganya sendiri, lalu tiba-tiba ada followernya satu, follower satu, follower satu, follower satu. Sehingga ketika Bapak Ibu akan menjadi ingin atau mau atau punya cita-cita menjadi leader yang baik, ya, maka Bapak Ibu mesti menjadi dulu follower yang baik. Bapak Ibu ikutin dulu sekarang leadernya, ikutin PIC-nya, ikutin founder kan gitu. Suatu hari Bapak Ibu akan menjadi
leader seperti mereka yang kita ikuti itu. Ya. Jadi kita mampu mengarahkan apapun yang enggak enak, Bapak Ibu tidak boleh omongkan ke bawah. Ya, kalau tentang nggak enak, keluh kesah, mungkin namanya manusia ya sedang bad mood atau apa, Bapak Ibu tidak boleh cerita dengan tim bawahnya. Bapak Ibu ceritanya ke atas. Ya, nggak semangat, lagi kok enak banget kata Bu Fatimah Nursam. Nggak enak banget. Nah, ceritanya hanya boleh ke Umi Kalsum sama ke Umi Elis ke atas. Nggak boleh cerita ke bawah. Kalau ke bawah atau ke timnya mesti pura-pura bahagia, pura-pura ceria, nanti bahagia beneran, ceria beneran. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ketika seorang leader terlihat loyo, terlihat tidak semangat, maka tim di bawahnya ikutan. Leadernya udah baik lagi, timnya belum baik karena masih mengikuti yang loyonya tadi. Makanya kenapa bahasanya Umi selalu bilang pura-pura semangat agar semangat betulan. Ya, jadi tidak boleh terlihat seperti itu. Karena untuk membangunkan lagi, untuk membangkitkan lagi itu tidak mudah. Ya, jadi harus tetap uh, kuat gitu ya. Nah, itu direction tadi harus mengarahkan, mampu mengarahkan. Ayo hari ini tuh kita moving forward. Jadi kalau misalnya dibilang orkestra itu, kita mesti mampu membuat orang itu dengan suara masing-masing, yang suara serulingnya, suara apanya itu nanti kita mampu membuat iramanya jadi baik, jadi bagus, ya. Si A ada loh nanti di dalam tim kita tuh si A tim horeh aja. Produksinya nggak ada tapi rajin datang, tim hore namanya, nggak apa-apa, tapi kita yang tahu, jangan dibilangin juga kamu mah hanya tim hore aja ya, di tim saya nggak begitu juga, tapi di dalam hati kita tahu, ya kita tahu, kita menilainya dari diri sendiri, tapi kita tinggal doakan semoga nanti meningkat lagi menjadi berproduksi begitu ya. Jadi kita mengenali tadi timnya, yang ini tuh seperti ini, yang ini seperti ini, tapi kita ambil yang positifnya. Oh ini positifnya seperti ini, maka dibimbing sesuai dengan kemampuannya. Nanti lama-lama kemampuannya juga menjadi meningkat. Kemudian controlling. Nah, ini yang tidak mudah Bapak Ibu, controlling. Karena semua orang tidak semua orang mau dikontrol. Tapi yakinlah kalau kita tidak ada controlling, maka kalau kita berjalan itu tiba-tiba melenceng kalau tidak ada controlling. Ya, tiba-tiba kemana-mana nih. Harusnya nanti Abi udah evaluasi. Nah, alhamdulillah Abi kan orang smart, evaluasi setiap pekan, setiap habis seminar, Bapak Ibu betul-betul dicek itu loh, apa namanya absennya. Bukan asal-asal absen, dievaluasi. Oh, SSW sekian yang hadirnya hanya 5 ya. Oh, SSW sekian hanya sekian ya. Gimana kita diskusi lagi, gimana ya cara menaikkan, bagaimana ya orang ini biar segera capai tujuannya seperti itu. Jadi betul-betul itu dikontrol. Jadi Bapak Ibu setiap awal bulan alhamdulillah direkap oleh AA, ya, aktivasinya berapa, ininya berapa, semua yang sudah Abi buat kolomnya, kemudian Bapak Ibu melaporkan dan itu dilihat, dievaluasi juga Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu lapor lalu Abi diamkan, bukan, itu dicek. Oh, kalau seperti ini apalagi ya untuk meningkatkan, untuk mensegerakan tim kita ini sukses. Jadi Bapak Ibu hasil evaluasi itu disampaikan lagi kepada Bapak Ibu dan diberikan lagi, oh harus ada pelatihan ini, oh harus ada yang ditingkatkan lagi skillnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sudah bisa ditayangkan belum ya itunya ya, film apa, videonya? Biar biar ini dulu nih. Kalau sudah bisa kita tunggu, Bapak Ibu nanti lihat dulu video yang akan ditayangkan oleh Arizal. Karena nanti Umi akan masuk ke contoh kasus meningkatkan managerial skill. Ya, sekarang kita lihat dulu. Nah, mari kita simak. Bapak Ibu silakan simak semuanya. Mungkin yang nggak buka video tetap harus lihat ya. Kita belajar, semoga dengan belajar ini Allah tingkatkan kemampuan kita dalam memimpin, membawa orang lain untuk menjadi sukses. Suaranya di Umi nggak keluar ya?
Ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran? Boleh yang mau bicara dibuka? Sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran katanya ya. Sudah ada gambaran, Mi. Baik, sudah ada gambaran. Nah, nanti Umi akan minta sharing ya dari 1-2 orang. Sekarang masih lanjut dulu. Udah ada gambaran, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang di depannya berkata A, di belakangnya berkata Z gitu ya. Ada yang melempar-lempar kerikil gitu ya. Jadi agak aneh gitu. Kalau yang mana nih kalau lagi ada sesuatu, ingat tuh video itu gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya untuk meningkatkan manajer skill. Yang pertama, tim A belum menguasai presentasi. Ya, ada yang belum. Nah, ini malah ada tuh di slide-nya. Leader A belum menguasai presentasi, leader B rajin presentasi tapi tidak closing-closing. Nah, ini gambarannya mungkin ada ya. Nah, di tim Bapak Ibu. Kemudian leader C punya tim banyak, tapi mereka rata-rata tidak teachable. Ya, tidak teachable itu tidak mau belajar. Ah, mau gituan mah saya udah kemarin juga udah pernah ikut. Saya gitu ya. Kemudian yang tim D punya tim banyak, tapi kebanyakan memiliki status sosial rendah. Kemudian ada tim E, pinter, tapi tidak mau ke sistem. Nah, bagaimana dari Bapak Ibu sebagai leader membuat managerial skill ini? Ya, ya harus diapain ini? Kalau misalnya kita punya tim yang seperti ini. Ya, tentunya tadi kalau misalnya leader A belum menguasai presentasi, Bapak Ibu tentu tahu ini, maka diberikan
role play ya, quick plan, belajar lagi, dilatih sampai mahir. Nah, yang ada pada malam hari ini jangan sampai belum mahir quick plan. Ya, berlatih, minta dilatih terus bersama leadernya, bersama PIC-nya. Kalau rajin presentasi tapi tidak closing, nah mungkin ini dicek FAST-nya dicek ya, apakah terlalu rendah semua. Oh, kalau misalnya ternyata FAST-nya bagus, kenapa tidak closing ya? Menyampaikannya mungkin yang kurang menarik. Ya, menyampaikannya kurang menarik, atau apalagi kemungkinan marketnya salah. Ternyata marketnya memang betul-betul yang nggak punya uang dan tidak punya kemauan untuk maju. Nah, jadi dievaluasi itu kenapa ini kok presentasinya katanya rajin, lapor dapat turus gitu ya, turus ditulis ya presentasi, saya udah 10, saya udah 15 mesti seperti itu. Tapi kok nggak closing-closing. Nah, itu dievaluasi FAST-nya. Jadi ya, FAST kan ketahuan tuh marketnya seperti apa. Kemudian kalau misalnya ternyata marketnya bagus, mungkin follow up-nya ya, follow up-nya yang belum mahir atau tadi kurang menarik pada saat menyampaikannya, atau dilihat lagi seperti apa persiapannya ya. Nah, itu kalau misalnya tadi yang tidak closing. Gimana timnya banyak tapi mereka rata-rata tidak teachable, tidak mau belajar. Ya, merasanya udah tahu lah kayak gitu ya. Tidak teachable, atau ada juga yang punya kaca spionnya lebar. Maksudnya apa? Dia melihat masa lalu terus. Saya mah udah pengalaman nih. Saya mah udah ikut multi level banyak. Ini kayaknya sama nih. Saya mah udah tahu caranya. Saya mau pakai cara saya sendiri. Nah, ini juga biasanya lama Bapak Ibu ya. Jadi harus mulai mindsetnya dirubah dan mulai merendahkan hati untuk mau belajar sistem yang ada di sini ya. Kemudian kalau punya tim banyak tapi kebanyakan memiliki status sosial rendah, nah ini mulai harus lompat seperti kodok budak, harus mampu lompat ya, harus belajar dan belajar presentasi kepada yang FAST-nya lebih tinggi. Kemudian pinter tapi tidak mau ke sistem. Nah, kalau ini mesti dicari hot buttonnya. Hot buttonnya orang ini tuh apa sih? Walaupun pinter, beliau bagaimana masuk ke sistem. Karena walaupun pinter di bidangnya, tapi kalau di bidang ini beliau tidak mau ke sistem, maka akan ketinggalan juga. Ya. Kemudian cara meningkatkan managerial skill. Bagaimana cara meningkatkannya? Ya, meningkatkan kemampuan belajarnya. Kemudian setelah itu berlatih dan menerapkan kemampuan yang ada. Kemudian mencari mentor, berkolaborasi dengan tim, ya. Berkolaborasi dengan tim, lalu memantau dan mengevaluasi kerja. Ya, mesti dipantau juga dan dievaluasi kerjanya. Kan kadang-kadang kalau misalnya tidak dipantau dan tidak dievaluasi, keterusan nggak ketahuan. Oleh karena itu kita setiap 1 bulan sekali ada meeting Smart Club 150, Smart Club 500 dan Smart Club 1000. Abi memberikan evaluasi dari hasil selama sebulan ya aktivitas. Kemudian setiap Selasa ada evaluasi PIC yang mana nih yang produksinya paling tinggi, kemudian leader yang mana ya, yang SC20 terbaik, SC150, SC500 seperti itu. Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu sadar nggak itu bahwa itu adalah sebuah evaluasi buat kita semua, dan apakah kita terketuk gitu dengan evaluasi itu atau biasa-biasa aja, berlalu begitu saja gitu, dibacakan berlalu begitu aja, cuman hore dalam artian udah gitu, atau Bapak Ibu berpikir bahwa Umi bola-balik nih mengingatkan bahwa anak SD itu sedih banget kalau nggak naik kelas, dan anak SD itu sudah tahu pasti dia harus lulus dalam 6 tahun. Nah, Bapak Ibu sudah mengikuti belum di roadmap to success? Bapak Ibu sudah memutuskan belum sampai di luxury ambassador deh, ntar champion belakangan ceritanya ya. Sampai di luxury ambassador itu Bapak Ibu sudah ambil keputusan belum bahwa timnya itu sudah diarahkan tadi di direction, bahwa di dalam tim Bapak Ibu mau mencapainya tuh sesuai dengan blueprint yang ada di SSW, atau misalnya ada
mengundur berapa gitu ya. Itu mesti jelas. Makanya ada direction di situ. Makanya Abi dalam hal ini ada para PIC untuk Bapak Ibu mulai belajar memimpin ya, belajar memimpin, belajar di situ mengorganisasi, mengelola, mengevaluasi. Jadi nanti pada saat sudah menjadi leader besar, sudah menjadi mentor, menjadi luxury ambassador, bahkan champion ambassador, Bapak Ibu sudah mahir. Karena kemampuan ini adalah perlu latihan yang berulang-ulang ya. Sebuah seni memimpin orang lain. Nah, ini memanage. Maka sebelum Bapak Ibu memanage orang lain, kita udah nggak cerita tentang diri sendiri nih. Abi kemarin sampaikan tuh udah nggak cerita lagi. Aduh, saya juga masih punya urusan dengan keluarga, itu udah tertutup semua Bapak Ibu. Itu udah selesai. Selesai tidak selesai Bapak Ibu pada saat memimpin ini sudah memanage, apalagi ini sudah manajemen skill. Bagaimana kita memanage skill yang ada di dalam tim kita sehingga mampu terjadi harmonisasi, sehingga mampu menciptakan sebuah irama yang enak didengar gitu ya. Kalau misalnya harmonisasi seperti di seminar kita lihat ya sudah begitu berjalan, main floor berjalan sebagai main floor, kemudian MC pada saat waktunya maju ke depan, nanti memanggil kapten, menyambut MPP Center, kemudian MPP Center mengedifikasi founder dan co-founder, lalu nanti ada speech dari founder, kemudian ada namanya recognize, itu sudah berjalan Bapak Ibu. Nah, bisnis kita nanti akan seperti itu ya, akan seperti itu, udah bergulir ya. SC20 akan ada mesin pencetak SC20 yang setiap bulan SC20 itu naik satu mitra itu 1 bulan naik SC20, 3 bulan naik SC150. Nah, nanti mesin pencetaknya udah seperti itu Bapak Ibu ya, udah otomatis. Nah, di dalamnya manajer skill ini Bapak Ibu memang di sini soft skill, semuanya soft skill ya. Apa itu? Jadi cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosional, ketahanan mental. Ketika Bapak Ibu berhadapan dengan siapapun, nanti sudah bagus, sudah siap. Karena Bapak Ibu sudah mampu memanage ya, skillnya udah termanage gitu. Nah, mungkin sampai sini kita mau evaluasi dulu. Yang sudah mendengarkan boleh buka mic-nya. Ini belum tanya jawab ya, baru menyampaikan dulu. Bu Yunarli boleh diminta mungkin menyampaikan apa yang sudah didapat barusan. Ya, ini belum selesai semua, tapi yang udah didapat apa sih yang udah didapat? Silakan Bu Yunarli mungkin. Ada siapa yang mau menyampaikan? Baik, Bapak Ibu, tadi sudah panjang lebar Umi sampaikan ya. Terus ada bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini leader, tentang leader kita nih, ada beberapa pertanyaan ya. Nah, bagaimana cara kita agar bisa managerial skill nih dari leader A, leader B tadi, Mi. Boleh Bapak Ibu yang bisa nih, leader A yang belum menguasai presentasi gitu ya, Mi. Bukan Bu Yunarli, mungkin maksudnya ini sebelum Umi lanjutkan apa yang sudah Umi sampaikan, misalnya nih ada PIC SN11 kah? Nah, SN11 misalnya PIC Ibu Khadijah. Sudah apa yang barusan ditangkap dari yang udah Umi sampaikan? Entah sekalimat, 2 kalimat, pokoknya yang ditangkap dulu apa nih yang udah yang sudah dicerna apa? Yeah. Baik Bapak Ibu, boleh silakan siapa PIC dari PIC 1 sampai 33 mungkin ada yang
mau menyampaikan yang dijelaskan oleh Ibu Umi. 11 PIC-nya ada? Boleh Ibu Hadijah? Bu Ibu Adija, Hadijah MPD boleh? Belum terdengar suaranya. Bu Hadija ada ini. Ada. Bu Hadija SSW 11. Adakah? Nggak menyaut Umi. Mungkin boleh yang lain ya, Mi. Yang lain, Abi boleh pilih mau siapa? Ini ada Putri Winarni. Ibu Haja Triwinarni, boleh silakan. hmm, Bu Haja Triwinarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Mohon maaf nggak buka kamera Waalaikumsalam ya, Mi. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, alhamdulillah semakin paham tadi yang disampaikan oleh Umi ya. Jadi memang untuk mengorganisir sesuatu itu butuh banyak hal ya. Jadi harus mampu kita sebagai seorang pemimpin ya untuk memimpin sesuatu yang dipimpinnya gitu ya. Jadi kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki itu sangat banyak. Eh, kita juga harus punya sifat yang tentunya menjadi contoh bagi orang-orang yang kita pimpin ya gitu ya. Jadi sifat-sifat baik yang harus kita tunjukkan seperti tadi kita nggak boleh kalau sedang tidak semangat kemudian disampaikan ke bawah tapi harus ke atas gitu ya. Kita harus selalu smart di depan apa yang kita pimpinnya dan memang itu butuh apa ya? Waktu ya, butuh waktu, butuh pengalaman dan juga butuh keseriusan untuk memimpin suatu uh, organisasi ataupun orang yang kita pimpin di dalam tim kita masing-masing. Jadi kalau menurut saya Umi, jadi memang kadang-kadang manusia itu suka naik turun ya moodnya ya, termasuk saya juga suka naik turun, kadang-kadang semangat ya, kadang-kadang kurang semangat gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan selalu ada pencerahan di dalam seminar maupun di dalam Zoom meeting seperti ini, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa selalu yaitu apa ya belajar menambah wawasan sehingga mudah-mudahan dengan wawasan yang kita punya kemudian kita yang selalu belajar mudah-mudahan ke depannya kita akan menjadi lebih baik yaitu dalam mengikuti kegiatan maupun dalam memimpin orang yang ada di bawahnya. Jadi terima kasih Umi. Jadi mudah-mudahan selalu semangat ya untuk selalu membimbing kita-kita yang memang masih belum mantap sekali ya, belum mantap sekali semangatnya kadang-kadang naik turun gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu berkomunikasi lewat seminar yang langsung maupun lewat Zoom meeting ini mudah-mudahan ke depannya kita menjadi lebih baik dan bisa menjadi contoh dari orang-orang yang kita pimpin. Itu aja barangkali Umi, mohon maaf lahir batin nggak buka kamera ya karena sedang ada sesuatu. Ya, terima kasih Umi, itu aja. Mantap malam ini saya menyimak dari awal, mudah-mudahan semangatnya tambah terus dan bisa menyemangati juga orang yang kita pimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Triwinarni. Berikutnya Umi pilih lagi perwakilan dari SSW 28 dari Mitra Baru ya, Ibu Tri Retno. Monggo Ibu Tri. Sama-sama Ibu Tri nih yang Umi pilih nih. Ada Ibu Tri Retno? Irmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya untuk lebih menyampaikan
apa yang telah Umi sampaikan tentang bagaimana kita menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Tentunya tidak mudah ya Umi, ternyata harus memiliki soft skill yang perlu diasah. Tentunya yang manusia sudah diberikan pada dasarnya sifat kepemimpinan, tentunya secara interpersonal, personal, kemudian soft skill sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi hal seperti itu memang butuh pelatihan, Umi, nggak gampang. Seperti saya sendiri juga secara masih butuh didampingi untuk melatih untuk soft skill yang mungkin saya miliki gitu ya. Terima kasih atas pencerahannya tadi Umi sudah sampaikan. Semoga menjadi pembelajaran buat saya, Umi. Itu aja yang bisa saya perhatikan apa yang udah Umi sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu dong untuk dua Ibu Tri. Masya Allah. Baik, berikutnya dari non jauh di sana, SSW 20 Pekanbaru, Ibu Mega Susanti, silakan. Nah, ini pelajarannya leadership ya, jadi mesti sambil, jangan sampai akhir, nanti keburu lupa yang ditanyanya ya. Silakan Ibu Mega. Sebelum tanya jawab, Umi dulu yang nanya nih. Ada Ibu Mega. Belum bisa kesana sekarang. Udah janji deh. Kita bagian dia mau naik sama ya. Mau nanti deh. Nanti kalau nggak ada papa juga, ya kita main berarti. Papa mau ikut main sama kita kan? Ibu Mega, ada kayaknya tadi nih. Umi Elis masih di mute. Mic-nya masih ditutup, Umi. Ibu Mega maksudnya ada, apakah ada masih dalam jangkauan atau terlempar Ibu Mega? Ada ada, cuman belum ini aja. Mana? Tidak membuka ini. Atau kembali lagi ke PIC SCC 11? Ibu Khadijah MPD. Enggak ada. Sekarang kalau begitu perwakilan dari SSW 5 Ibu Asfinoritan. Sepertinya ada Ibu Asfinorita nih. Ibu Asfinorita boleh. Ibu Asfinorita, ini terbuka nih kameranya tapi ada gambar ini nih. Gambar pohon. Apalagi ke belakang kali ya. Apa lagi nih? Coba dulu. Kayaknya nih yang udah siap-siap sih Pak Ustadz Saron ini. Boleh Pak Ustadz silakan.
Sebelum bertanya ditanya dulu. Alhamdulillah. Terima kasih Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal saya memang sudah siap-siap ya, dari jam 8 udah langsung udah di depan kamera karena saya pikir ini materi yang sangat bagus sekali untuk saya khususnya. Makanya saya simak baik-baik dari awal sampai akhir. Namun namanya manusia ya, mungkin daya serapnya nggak seperti spon ya, mungkin cuma berapa persen kali saya menyerapnya. Tapi tidak apalah, ini yang akan saya sampaikan adalah materi yang Umi sampaikan dari awal sampai terakhir tadi Umi. Mohon dikoreksi apabila salah. Yang saya dapatkan adalah paling tidak 4 item ya. Yang pertama tentang definisi dari managerial skill itu sendiri. Managerial skill itu adalah kemampuan untuk mengorganisir atau memimpin, mengelola pekerjaan serta tim. Jadi lebih kemampuan lebih ke arah kemampuan mengelola atau memimpin atau leadership. Adapun manfaat dari managerial skill adalah, saya pikir seseorang jika memiliki managerial skill itu adalah memungkinkan seorang leader mampu menghadapi masalah dengan tenang secara mental ya. Jadi setiap ada masalah-masalah yang muncul dalam tim, dia dapat menghadapinya dengan tenang secara mental. Kemudian mampu menguraikan masalah-masalah yang dihadapi itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dia akan mampu mengambil atau membuat keputusan atau decision making-nya berdasarkan analisa-analisa yang sudah dipelajari dari latar belakang dan lain sebagainya. Kemudian seseorang yang memiliki managerial skill itu seseorang yang memiliki managerial skill dan kompetensi itu akan lebih mudah atau lebih mudah dipercaya untuk sebagai seorang leader. Artinya dia akan eksis sebagai seorang leader apabila dia betul-betul sudah menguasai atau mampu atau memiliki managerial skill tersebut. Kemudian itu dari fungsi. Yang ketiga adalah jenis-jenis skill atau kemampuan yang ada di managerial skill. Tadi disampaikan oleh Umi bahwasanya kemampuan yang pertama dalam kemampuan yang harus dimiliki dalam managerial skill adalah kemampuan untuk membuat keputusan atau kemampuan decision making. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan membuat konsep atau konseptual skill yang kedua. Nah, setelah dia mampu membuat suatu konsep, tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan konsep-konsep yang sudah dia buat atau sudah direncanakan, sudah dibikin, dia punya konsep dan dia harus mampu mengkomunikasikannya. Berarti harus ada communication skill-nya. Kemudian selain bisa mengkonsep, bisa mengkomunikasi, tidak kalah pentingnya juga adalah kemampuan teknik atau technical skill. Jadi secara teknis dia harus mampu. Selain dia mampu secara konsep ya. Jadi konsepnya dia mampu, membuat konsepnya mampu, dan secara teknis di lapangan juga dia bisa menjabarkannya. Selain itu adalah kemampuan yang tidak kalah penting adalah kemampuan soft skill yang lainnya. Seperti interpersonal, kemudian intrapersonal skill, interpersonal skill, dan lain skill-skill yang lainnya yang masuk dalam kategori soft skill. Dan yang terakhir yang saya dapat tangkap ya dari penjelasan ini adalah fungsi dari managerial skill itu sendiri, yaitu yang pertama adalah planning. Dengan kita mempunyai kemampuan managerial skill, pasti seorang leader itu bisa membuat planning atau membuat perencanaan atau dalam kata lain mungkin mampu membuat program-program
yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Apakah triwulan, apakah catur bulan adalah per 6 bulan, atau mungkin planning dalam 1 tahun ke depan, atau mungkin planning untuk jangka panjang 5 tahun dan seterusnya. Yang kedua, selain membuat planning, itu fungsinya adalah dia akan mampu mengorganising atau mengelola daripada planning-planning yang telah dibuat, diorganisasikan bagaimana teknik-teknik melakukan atau mengaktualisasi daripada program-program yang dibuat dalam tahapan planning tersebut. Dan yang ketiga adalah staffing. Dia mampu dia mengerti tahapan-tahapan untuk menjalankan program-program yang sudah dibuat dalam tahapan planning tersebut. Dan yang ketiga adalah selain staffing, terus directing. Tentu seorang leader itu harus mampu mendirecting, mengarahkan timnya sesuai dengan program-program yang dibuat. Jadi diarahkan kepada goal-goal tentunya dalam hal ini setiap program itu kan pasti ada goal-nya, ada tujuannya. Jadi seorang leader itu akan mampu menggerakkan timnya untuk mencapai goal-goal yang sudah dibuat dan direncanakan dalam planning. Dan yang terakhir adalah tadi controlling. Ini tidak kalah pentingnya, mengontrol setiap tahapan-tahapan program yang sedang atau akan dikerjakan. Mungkin barangkali cuma itu saja yang sementara. Masya Allah, keren banget ya. Beri aplaus yang luar biasa dong untuk Ibu Bapak Syahroni. Masya Allah, keren itu ya. Udah ditangkap semua itu. Wah, Ibu Tri Retno nih ininya timnya ya, keren ini. Leadernya. Berarti Cuman ini sedikit, betul-betul makasih. karena sudah menunggu dari awal katanya. Jangan-jangan sebelum dibuka Zoom itu udah ditungguin HP-nya, nggak boleh lobet gitu ya, udah siap. Udah bisa Semi. Nah iya, Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa, sudah ditangkap. Abi sudah mendengarkan juga apa yang Bapak sampaikan. Semoga yang lain juga, walaupun misalnya belum selengkap Pak Guru kita, Pak Ustadz Syahroni, subhanallah, sudah ditangkap semua ya yang disampaikan. Nah, tentunya Bapak Ibu, karena ini training leadership, maka Abi dan Umi mesti mendapatkan feedback seperti ini. Apakah sudah ada yang menangkap, sehingga apa di SSW ini kan betul-betul seperti sebuah universitas. Umi selalu bilang seperti sebuah universitas, bahwa kita akan mencetak para miliarder yang betul-betul sejalan dengan ilmu, kepribadiannya, kemudian perkembangan dirinya, pertumbuhan timnya gitu ya. Jadi jangan sampai sudah mencapai luxury atau big ambassador tapi tidak ada timnya. Nah, ini mesti sejalan. Vital sign-nya Abi selalu ingatkan juga, oleh karena itu Bapak Ibu tinggal mengikutinya saja ya. Nah, berikutnya mungkin tadi yang sudah dilanjutkan, sudah disampaikan oleh Pak Sarone luar biasa. Tinggal kita betul tadi, kita mengasah soft skill ini Bapak Ibu. Seorang leader itu tidak boleh, ingat-ingat, tidak boleh mengeluh atau menyampaikan hal-hal yang tidak memberdayakan ya. Kalau bahasa NLP-nya tidak memberdayakan, yang membuat orang menjadi lemah itu tidak boleh disampaikan ke bawah. Kalau Bapak Ibu sebagai leader sedang tidak baik-baik saja, anggap misalnya tidak punya uangnya lagi tidak baik-baik, juga jangan sampai tahu yang di bawah itu adalah sebuah rahasia dan tidak boleh diucapkan, karena itu juga menjadi doa ya. Jadi harus selalu bilang kita kitanya selalu auranya semangat, selalu menyemangati semuanya, karena di usaha ini ya nomor satu adalah semangat kita yang tidak boleh turun ya. Kata-kata dijaga, karena kata-kata itu yang membuat pikiran dan perasaan berubah
Ya, jadi kalau kata-kata kita dijaga juga yang baik-baik saja, makanya tidak boleh mengatakan hal yang negatif. Sulit aja tidak boleh. Jadi ganti tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ini hanya sekedar kata, tapi Bapak Ibu berpengaruh begitu besar terhadap perasaan dan pikiran kita. Kalau perasaan dan pikiran kita dijaga positif, maka keluaran kata-kata kita jadi positif. Ya, ketika pikiran dan perasaan kita positif, maka kata-kata yang keluar adalah positif. Ya, ketika kata-katanya positif, maka tindakannya juga positif. Ya, ketika itu menjadi kebiasaan jadinya. Nanti setelah kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi destiny atau nasib kita. Oleh karena itu tuh semuanya rangkaiannya mesti dijaga, dan kita sebagai leader, ya, sebagai leader, yang namanya leader itu adalah lead by example atau memimpin dengan memberi contoh. Namanya memberi contoh berarti hal-hal yang baik. Nah, soft skill ini tadi Umi sudah sampaikan cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, ketahanan mental, kecerdasan emosional pada saat ada tekanan atau yang hal-hal yang membuat tekanan kepada dirinya, maka dia mampu bertahan, ya, mampu menghadapinya dengan tenang. Nah, Bapak Ibu akan memimpin banyak orang, seorang luxury atau seorang silver manager nantinya 10.000 pasang, ya, totalnya 20.000. Maka Bapak Ibu udah segitu banyak yang dipimpin, maka kita sudah disiapkan, kita sudah punya manajemen skill tadi, ya. Soft skill itu ada kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia bisnis. Jadi ketika Bapak Ibu menerapkan itu semua, ini nanti akan berjalan menjadi kebiasaan. Ketika komunikasi itu, ketika menyampaikan sesuatu juga harus membuat orang itu menjadi memberdayakan orang. Jadi ketika mau mengucapkan sesuatu, dipikirkan apakah ini membuat orang menjadi berdaya atau membuat orang ini menjadi semangat atau tidak. Kalau tidak menjadi semangat, ya jangan diucapkan. Makanya kita seperti punya saringan. Ya, apakah ini perlu diucapkan atau tidak. Kemudian ingat sistem di kita, Bapak Ibu, ini bolak-balik. Ini saya ingatkan walaupun di tengah-tengah manajemen skill, ya. Bapak Ibu, kenapa sih dibilang no cross lining? Bapak Ibu jangan mencar-mencar ke sana kemari. Bapak Ibu ada di STC berapa? Kenapa sama Abi dibuat ada PIC 5, PIC 6, PIC 7 gitu, ya. Ada PIC-nya. Maka ketika jalur konsultasi, jalur bertanya, jalur apapun, ikuti yang ada di situ. Bapak Ibu perekrutnya siapa? Ke atasnya lagi siapa? Ke atasnya lagi siapa? Ke atasnya lagi siapa? Ya. Kenapa? Karena walaupun Umi kan saya cuman main aja, misalnya gitu, ya. Ya, tapi kan nanti ada komunikasi yang membuat nanti nggak betul. Bukan nggak boleh. Kenapa? Misalnya, Pak, gimana Bapak di sana? Oh, kalau saya udah sekian ini, saya nggak closing, sama saya juga susah. Nah, jadi hal-hal yang negatif yang timbul, Bapak Ibu. Boleh kalau saling menyemangati, tetapi sebaiknya harus ada leader di atasnya. Misalnya, Pak Ustadz Saroni ada di 28, kemudian di 21 ada Pak Ustadz Daha. Maka ketika berkomunikasi atau mengadakan seminar, harus ada Ibu Ustazah Umi Kalsum Minangsi yang kedua-duanya ini ada di bawah supervisinya. Tapi kalau yang mengadakannya saja hanya PIC SSW 28 yang ada hanya Bu Fatimah, maka yang ada di situ sebaiknya yang ada di supervisinya Ibu Fatimah Nursyam. Ya, seperti itu. Apalagi kalau mulai menghubungi sendiri. SSW berapa berhubungan dengan SSW berapa tapi sendiri chattingan. Nah, ini nggak baik Bapak Ibu. Ya, nggak boleh. Kalau seperti itu tuh namanya itu melanggar aturan. Salah kamar, nggak boleh salah kamar.
bisnisnya akan hancur Bapak Ibu. Ini jangan disepelekan, bisnis akan hancur. Kenapa? Setan masuk. Kalau yang melanggar aturan, itu setan mulai masuk karena mengambil nanti mulai ngobrol yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, yang nggak perlu diobrolin. Ya, kenapa kita jaga? Karena di dalam agama juga lebih baik menjaga, ya, tentang hal-hal yang tidak baik. Akhirnya nanti yang dikasih. Jadi ini bukan teori Bapak Ibu, ini pengalaman, pengalaman dan ilmu bisnis dimanapun itu tidak boleh cross lining. Ya, akhirnya nanti timbulnya gibah. Kalau di sana gimana? Iya, kalau sama Umi Kalsum nggak boleh begini-begini. Iya, kalau saya mah boleh. Nah, manusia cenderung mengambil hal-hal yang mudah. Oh, kalau di tempat saya mah nggak usah dikontrol, nggak usah lapor itu kalau nggak presentasi. Kalau di saya dikontrol. Enakan di sini nggak usah dikontrol lah, tapi nggak nyampe-nyampe. Ya, nah ini nggak boleh. No cross lining itu betul-betul tidak boleh, Bapak Ibu. Apalagi yang tidak ada hubungan apapun. Kemudian kemarin Pak Adan Haris juga sampaikan, tidak boleh silang-silang pinjam meminjam uang. Ini diingatkan ya. Ini manajemen skill karena ini di dalamnya menyangkut kelideran para PIC. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Pinjam meminjam uang. Kalau mau ngasih kasih aja. Tapi kalau pinjam meminjam uang nggak boleh. Nanti Bapak Ibu akhirnya nggak enak. Yang nagih nggak enak, yang belum bayar nggak enak, akhirnya nggak datang pertemuan. Ini misalnya tiba-tiba pinjam di luar dengan leader. Nah, seperti itu. Jadi ikuti aja apa yang sudah ada di alur, maka Bapak Ibu nanti akan betul-betul berhasil, ya. Komunikasi di dalamnya juga berkomunikasi, Bapak Ibu lebih banyak mendengarkan daripada Bapak Ibu berbicara. Ini kecuali kayak training kan, Umi aja masih balik mendengarkan, Umi Abi masih minta feedback seperti tadi. Kenapa mendengarkan? Kita sering maunya langsung menjawab. Ya, seringnya pengennya langsung menjawab, padahal belum selesai didengarkan. Lalu kalau kita belum paham ditanya. Misalnya kan sering bilang orang, saya nih udah prospek nih 10 orang, tapi orang tuh bilangnya katanya multi level ya, gitu ya. Lalu ditanya, yang kalau kita di lapangan juga bertanya dengan mitra, maksudnya gimana? Betul udah 10 orang. 10 orang itu quick plan atau hanya menawarkan produk. Nah, ini masih dipastikan lagi bahwa mitra kita betul nggak quick plan-nya itu 10 kali. 10 kepada 10 orang. Itu betul quick plan, full quick plan, atau dia cuma cerita produk atau sharing produk aja. Nah, ini untuk betul-betul evaluasi, jangan sampai nanti ada waktu itu Abi pernah mengevaluasi, katanya dia presentasinya 30 tapi nggak closing sama sekali. Sehingga dievaluasi nih betul-betul presentasi atau cuma cerita-cerita aja. Ya, ini mesti jelas komunikasinya. Nah, di dalamnya juga Bapak Ibu ada namanya yang tersirat dan tersurat. Orang itu kalaupun ngomong seperti apa, kita tidak percaya 100% dengan laporannya dia saat itu, tapi kita lihat betul enggak. Ya, kadang-kadang kan Bapak Ibu nanti sebagai leader di PHP. Wah, ini bagus nih, bagus nih, bagus. Nah, kalau belum 90 hari, Bapak Ibu tidak bisa menilai orang itu bagus atau tidak, karena kita belum tahu kedisiplinannya, istiqomahnya, kejujurannya. Kalau udah 90 hari kerja, insya Allah itu dia betulan tuh karakternya kelihatan di 90 hari, di 3 bulan pertama ya. Kadang-kadang ada yang semangatnya menggebu-gebu seperti balon yang dapat ditiup. Ya, tahu-tahu nyet, hilang sama sekali. Hipertensi hilang pergi tanpa permisi, ditelan angin ya. Kemudian berikutnya soft skillnya itu ya nanti mengenai riset bagaimana itu di SSW itu udah ada semua ya. Jadi kerja sama tim, berpikir kritis di dalamnya, kemudian kita juga mampu mengelola perasaan, tidak baper, dievaluasi malah jadinya baper gitu. Nah, ini kita mesti tahu kapan harus menggunakan pikiran, kapan harus menggunakan perasaan. Nah, ini harus tahu juga.
pada saat dievaluasi yang dipakai pikiran, bukan perasaan. Ya, kok saya disindir-sindir Abi? Padahal bukan nyindir, Bapak Ibu harusnya berpikir, oh saya lagi dievaluasi Abi, berarti saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Ya, jadi kalau ada orang bicara, nih saya harus pakai pikiran apa pakai perasaan ya, gitu ya. Harus tahu tuh mengelola yang mana yang pada saat harus pakai pikiran, yang mana yang harus pakai perasaan. Harus loncat cepat. Nah, itu pakai pikiran, jangan pakai perasaan. Duh, loncat di mana ya? Mana ya? Nggak jadi loncatnya Bapak Ibu, takut segala macam. Tapi kalau pikir sekarang loncat, loncat gitu ya. Nah, itu harus, itu juga soft skill ya. Kemudian menjadi kita leadership juga di dalamnya ada manajemen konflik. Jangan sedikit-dikit konflik. Masih membina 3. Yang satu begini akhirnya ngambekan, hilang. Yang kedua marahan juga. Lah ini harus manajemen, harus punya memanage bagaimana biar tidak terjadi konflik. Ya tadi pikiran dan perasaannya harus dikelola. Jangan semua dipakai. Udahlah, saya nggak mau bina dia. Dah, saya dia mah orangnya begini-begini ya. Metranya baru 3, begitu kagak disabarin. Ya udah hilang kabeh gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kalau di leadership di ABI sering apa? Delegasi. Nah, ini ada pendelegasian. Ya, ada pendelegasian mana yang harus ya sama, misal oh, ternyata saya harus seminar, di rumah masih berantakan. Ya udah, itu didelegasikan aja misalnya begitu ya. Ada pendelegasian tugas mana yang harus saya lakukan, mana tim saya lakukan. Ya, mana yang harus oh yang ini harus dibantu presentasi, maka kita yang presentasi. Oh yang ini udah pinter presentasinya, ya jangan dibantu presentasi untuk yang lainnya lagi ya. Mana yang harus didelegasikan. Kemudian apa lagi? Buat keputusan. Nah ini keputusan itu harus selalu pemimpin mampu membuat keputusan. Kemudian tadi mentoring ya, menjadi mentor. Itu leadership. Kemudian Bapak Ibu kita juga mesti mampu di dalam organisasi kita adaptasi terhadap organisasi, kemudian fleksibel ya, konsisten. Nah, ini bahasa-bahasanya tuh udah terbiasa kan, tapinya menjalankannya ini mesti betul-betul. Kalau udah integritas di situ ya, di apa yang kita ucapkan itu yang kita laksanakan. Kalau kata Jawanya bukan jarkoni, ngajar orang lakoni. Ya, jadi kita mesti apa yang kita sampaikan itu adalah apa yang kita lakukan. Kemudian tadi decision maker ya, pembuat keputusan itu bicara dengan orang yang tepat di situasi tertentu. Jadi kalau orangnya juga tidak tepat, kita bicara malah nggak jelas kemana. Jadi harus yang diajak bicara juga harus yang sama-sama sudah mengerti. Nggak mungkin leader seperti misalnya Abi, founder, bicara dengan EC20 itu seperti apa, dengan EC150 pelajarannya seperti apa, dengan EC500 seperti apa. Kemudian juga kita mesti belajar namanya belajar mempengaruhi orang lain. Nah, mempengaruhi dengan baik tentunya ya. Dan konflik resolution, menengahi keadaan atau pinter juga di situ bernegosiasi. Nah, itu kalau di luar negeri itu yang jago negosiasi terkenalnya ada Lee Kuan Yew ya kalau di Singapura. Nah, kalau di kita uswatun hasanahnya di kita Nabi kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, itu sudah lengkap semuanya ya, makanya ada 4 sifat kerasulannya itu ada di situ semua. Tabligh, patona, apalagi ada hafal semua kan? Sidik, amanah, tabligh, patonah. Yes, itu betul. Ya, sidik itu adalah personal excellence Bapak Ibu. Kalau di dunia bisnis itu namanya personal excellence. Ya, sidik.
Kemudian amanah itu interpersonal capital. Jadi interpersonalnya udah luar biasa, itu amanah. Kemudian patonahnya profesional, quality, kompetensi, itu ada di situ patonah ya, cerdas ya. Tabligh tentunya menyampaikan, mampu menyampaikan, mengkomunikasikan, ya semuanya ada di Rasulullah SAW. Oleh karena itu semuanya sudah ada. Ya, seorang pemimpin kita juga mesti sebentar ini nyambung. Kita mesti tahu kunci sukses Rasulullah yaitu mempunyai artificial intelligence ya. Ada humanisme, kekuatan untuk terus melangkah dan simpati kepada orang lain ya. Jadi zamannya Rasul itu ada yang waktu itu seorang buta yang setiap hari di jalan itu disuapi oleh Rasulullah, dan yang butanya itu sempat menceritakan, oh itu ya Muhammad itu begini-begini, pokoknya hal-hal nggak baik, terus didengarkan, oh gitu, tidak dijawab, tidak dibantah ya. Sehingga suatu hari pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau kecarian gitu ya, kecarian yang nyuapin saya kok nggak ada. Baru waktu itu Abu Bakar menyampaikan bahwa Rasulullah sudah meninggal. Baru orang itu merasa bersalah gitu ya. Nah, begitulah akhlak Rasulullah. Nah, kalau ke sana kita belum sampai, paling tidak Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan, kita mampu menjalankan memanajemen skill yang ada di tim kita. Nah, itu aja mungkin Ibu Yunarli, Umi kembalikan ke Ibu Yunarli dan kita buka tanya jawab sekarang. Nah, baru yang bertanya. Kalau tadi Umi yang bertanya, sekarang mungkin ada yang bertanya. Umi persilahkan, Umi kembalikan kepada host kita atau moderator kita, Ibu Yunarli. Sekian, silakan. Baik Umi, terima kasih atas penjelasan materinya pada malam ini. Baik Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, dipersilakan. Yo, Bapak Ibu yang mau ditanyakan silakan. Saya. Ya. Silakan Ibu Nuri. Mawati S28. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Umi atas ilmunya hari ini, Masya Allah. Oke. Nah, kalau apa ini dari yang disampaikan Umi terkait dengan tipe-tipe leader tadi ya, kalau misalnya saya menganggap diri saya sebagai leader buat tim saya, maka tipe A sampai tipe E tadi itu presentasinya semuanya ada dari saya gitu ya. Jadi mulai mungkin belum menguasai apa ini presentasi, ada presentase di sana. Kemudian mungkin rajin presentasi tapi nggak closing itu juga ada gitu. Terus apa ini tim tidak teachable juga, kemudian sosial apa ini yang rendah juga, kemudian mungkin pintar tapi tidak mau masuk ke sistem mungkin juga ada di situ gitu. Nah, kadang-kadang kita punya ini apa calon reseller gitu yang mereka punya potensi besar gitu, dan kita ekspektasinya kadang-kadang tinggi ya, entah itu potensi besar itu di keahlian marketing di bidang MLM, atau mungkin calon reseller kita itu memiliki jaringan yang sangat luas, memiliki kemampuan public speaking yang bagus, atau kadang-kadang dari sisi fundingnya itu mampulah kalau untuk priority seperti itu. Tapi itu masih kita sebatas mengenalkan
bisnis ini ke mereka. Nah, tapi untuk klik bergabung atau ke closingnya itu yang belum. Nah, saran Umi mungkin untuk yang memiliki potensi-potensi besar seperti itu namun belum bisa closing, kira-kira nopo nggih anunya. Itu aja Umi, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Ya, baik. Ini pertanyaannya sebetulnya pasti Bu Nurik udah tahu ya. Pertanyaannya itu di self skill nih. Kalau di BDP ini masih self skill ya, Ya, masih betul. bagaimana mau mengclosing. Nah, sementara sekarang ini Bu Nurik mesti sudah memanage mereka, betul nggak? Yang para mitra di bawahnya Bu Nurik. Betul, dan akhirnya nggak bisa menduplikasi juga gitu, karena mungkin dari skill pribadinya yang juga belum, ngaten Umi. Iya, baik, berarti nanti kita benahin lagi di self skill-nya. Self skill, kemudian ada di dalamnya itu 7 kebiasaan core atau tim inti yang ada di SSW. Nah, Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, mungkin sama yang pertanyaan Bu Nurik adalah mungkin mewakili Bapak Ibu. Coba ingat lagi Bapak Ibu self skill-nya. Kemudian ada 5 kemahiran. Apakah Bapak Ibu sudah semuanya? Sudah mahir belum tuh 5 kemahirannya? Kemudian 7 kebiasaan tim inti atau core. Nah, ini diulang lagi, kemudian nanti belajar lagi bersama para PIC atau pada saat kita belajar soft skill. Mungkin gitu Bu Nurik, nanti boleh konsultasi karena ini kita akan menjawab untuk para semuanya. Umi sekarang anggap leader karena sedang belajar leadership. Nanti untuk Mbak Nurik boleh saya jawab pribadi kali ya, karena kita akan lanjut untuk yang lainnya. Begitu ya, Bu Nurik, silakan Bu Yunarli dilanjut. baik. Siap. Ini ada pertanyaan dari Pak Marioto. Assalamualaikum Umi. Izin untuk mengatasi dan solusinya agar mampu memanajemen konflik. Bagaimana Umi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marioto SSW 22 Umi. Untuk mengatasi solusinya agar mampu manajemen konflik. Oke, ya ini SSW 22, baik. Nah, ini kan tadi di managerial skill ini atau management skill ini memang diperlukan soft skill. Kita sudah punya mitra di dalam supervisi seorang leader ya. Berapa? Misalnya punya 3, punya 5, ya minimal SC20 kan punya 10. 5 kiri, 5 kanan, 10 orang ya. Agar tidak konflik itu dimulai dari komunikasi. Ya, komunikasi tadi. Yang bagaimana pada saat orang menyampaikan, lalu dia yang dikedepankan adalah perasaannya. Sehingga timbul tadi itu konflik. Saya mah nggak mau begitu. Saya nggak mau ditekan-tekan, saya nggak mau ditarget-target, misal ya salah satunya. Nah, oleh karena itu dibenahi dari awal dulu. Kenapa Abi materi pertamanya interpersonal? Nah, interpersonalnya ini kita sudah paham belum apa yang dia mau, apa yang saya mau sebagai leader, apa yang mau sebagai mitra, seperti itu. Sudah klop belum? Kita sudah tahu belum kemauannya mitra A ini? Mitranya namanya misalnya Pulan. Nah, kita sudah tahu belum Pulan ini masuk ke base corporation melalui SSW ini maunya apa? Nah, ketika kita sudah tahu, timbul di situ ada kontrak istilahnya ya, bahasanya kontrak antara leader. Oke, kalau gitu Ibu, saya adalah PIC-nya di SSW sebagai ditunjuk. Kita bekerja sama. Ibu mau 3 bulan mencapai new ambassador. Maka ini loh big project-nya dijelaskan. Sehingga tahu, nah dia juga tidak akan baper nih.
kalau ketika kita controlling, jadi tidak ada konflik, saya nggak mau disuruh-suruh begitu. Jadi jelas orang ini, kita jelas orang ini mau aktif atau mau cuman pemakai produk atau mau apa, sehingga meminimalisir konflik yang ada di dalamnya. Mungkin itu Pak Marioto. Jadi dari komunikasi ya. Jadi kita harus tahu dahulu secara interpersonal, lalu setelah itu kita mengkomunikasikannya, baru ada masalahnya tadi problem solving. Kalau belum bisa diselesaikan, mungkin naik lagi ke leader atasnya. Sehingga apa sih sebetulnya, kan semuanya itu bisa terurai dengan komunikasi. Ya, jadi komunikasi lagi bahwa kita sudah sejauh mana. Kadang-kadang yang Umi lihat belum tersampaikan ya, apa-apa yang ada di SSW ini belum tersampaikan, seperti roadmap to success. Belum punya semua mitra belum punya. Padahal itu adalah, itu ya jalannya menuju sukses itu orang tahu ke situ. Tapi kadang-kadang begitu Abi di depan bertanya pada saat NBT aja, yang hadir aja, yang aktif aja, bisa loh nggak punya itu buku roadmap. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita rendahkan hati Bapak Ibu, gunakan itu bukunya, tool yang udah ada, maka itu adalah salah satu untuk manajemen konflik. Tidak terjadi konflik karena semua orang sama, seperti orang masuk kelas mau belajar, ya mereka membawa buku yang sama, diajarkan hal yang sama, melakukan hal yang sama secara bersama-sama, moving forward, maju bersama ke depan, maka nanti selesainya sama. Maka ketika ST20 bergerak, yang kiri juga udah menghasilkan 10, kanan 10, maka orang tersebut naik menjadi manajer. Nah, itu udah majunya bersama karena melakukan kurikulum yang sama. Itu adalah salah satu manajemen konflik. Kita tidak akan terjadi konflik kalau semuanya dibuka secara awal bahwa kita masuk tuh ini loh jalannya. Ya. Berapa tahun sih kita harus menyelesaikan proyek ini? Nah, itu. Seperti itu, Ibu Yunarli, silakan dilanjutkan. Ya, Pak Marioto, sudah puas ya dengan jawabannya? Terima kasih Ibu Ya. Narli. Akan saya evaluasi dan kami masih akan belajar terus. Ya. Terima kasih Umi ilmunya. Ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Siti Zubaidah, SSW 30. Apakah boleh seseorang itu sudah dikasih tahu bahwa saya sudah diajak si A, tapi orang itu bilang, kan kamu belum bergabung, nanti saya bayarin. Nah, apakah ini dibolehkan? Maaf, terima kasih Umi. Iya, terima kasih. Ini sama nih pertanyaannya, boleh Umi jawab nanti ya. Dicatat nih karena konsepnya berbeda karena waktunya juga untuk yang lain itu masih self skill lagi ya. Nanti ya Ibu Siti, mohon maaf nanti Umi akan jawab Japri. Berikutnya mungkin Ibu Yunarli masih ada? Ini ada dari Ahmad Musli. Oh, Pak Ustadz Ahmad Musli. Assalamualaikum Umi. Bagaimana menerapkan dalam proses manajemen katanya. Menerapkan semua dalam proses manajemen. Menerapkan semua. Oke, Pak Ustadz, terima kasih pertanyaannya. Tapi Iya Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Menerapkan AI, Artificial Management. Oh, Artificial Intelligence. Oh, artificial intelligence. Oh, ketahanan mental ya? Iya, Artificial Intelligence itu intelijen buatan ya. Tadi ya, yang Umi singgung tadi. Iya. Iya, maksudnya kecerdasan itu ya, sebetulnya kecerdasan yang penerapannya itu kita secara kalau sekarang kan Bapak lebih ke arah kayak perkembangan digital ya. Perkembangan ke digitalnya, kemudian menerapkannya ya di setiap segi
perjalanan di bisnis ini, Pak. Jadi bisa diterapkan sambil berjalan. Ya, karena ini diasah tadi seperti Pak Ustadz Saroni tadi sudah ini juga menyampaikan, ini perlu diasah terus karena memimpin itu adalah seperti seni memimpin. Kita makin tahu bagaimana kapan kita harus mengambil keputusan, kapan harus mengambil keputusan tegas, kapan kita seperti main layangan, kapan ini diulur, kapan harus ditarik, kapan mungkin harus diputus itu talinya karena sudah waktunya, misalnya kayak gitu. Jadi setiap stepping itu memerlukan itu semua, Pak Ustadz, seperti itu. Cukup, Mi. Makasih. Ya, baik, makasih. Silakan, ada lagi Bu Yunarli? Belum, kalau di kolom chat belum ada, Mi. Mungkin yang mau langsung bertanya, ini masih ada waktu nggak? Satu lagi boleh. Boleh Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan. Pak Fauzan tadi apa ya? Kayak tunjuk tangan Pak Fauzan. Boleh langsung Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini manajer skill ini kan sebagai satu hal yang bersifat bawaan, di mana di sana ada kecerdasan sosial, kecerdasan emosional. Itu adalah hal-hal yang bersifat individu ya, bersifat bawaan. Ini dikatakan bahwa hal yang bersifat bawaan, tapi kenyataannya bahwa ini semua kita perlu belajar karena di dalam manajer skill di sana ada kepemimpinan, pasti ada ilmunya ya, belajar. Di dalam manajer skill di sana juga ada organisasi, ada kerjasama, di sana ada ilmunya semua. Tapi ada yang mengatakan bahwa manajerial sosial ini adalah sebagai sesuatu yang bersifat bawaan alias bakat ya, individu. Namun kalau memang benar, maka ini seperti yang sering Umi katakan di dalam seminar bahwa banyak di sini yang bisa jadi manajer. Kalau di perusahaan kan manajer hanya satu. Umi bilang ini bisa banyak. Ini sesuai sekali dengan pengajaran pertemuan kali ini tentang managerial skill ya. Dan ini sepertinya buat kita semua sebagai sebuah bendera jaminan kemenangan atau keberhasilan kita ke depan yang bergabung di dalam PT BES ini. Mohon pencerahannya. Baik Umi, silakan. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir ya, kesempatan terakhir. Terima kasih Bapak Ahmad Fauzan. Ya, jadi pertama memang bakat, dan bakat itu bisa diasah. Ya, memang bakat ada yang udah dibawa dari lahir, itu misalnya orangnya memang udah karismatik misalnya begitu ya. Tapi kita dalam kepemimpinan itu tadi dapat diasah, kita dapat melakukannya berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Tadi kalau sebuah kebiasaan itu menjadikan karakter kita gitu ya. Kalau terus kita lakukan, mengasah kesabaran juga perlu diasah ya. Kemudian tadi kecerdasan tadi perlu diasah. Kenapa di SSC ini ada NBT terus berulang-ulang, ABI berulang-ulang, mungkin ada yang ketangkep dalam satu kali penyampaian, sangkap, ada yang 4 kali baru klik gitu, oh yang dimaksud ABI itu ya gitu, nah itu baru ke-4 kali misalnya. Nah betul banget, karena di sini dididik, betul-betul dididik, maka semua orang juga mampu untuk itu gitu ya, bakatnya diasah ya. Kemudian apa? Memungkinkan untuk semua orang menjadi manajer. Kenapa? Karena di marketing plan-nya sendiri itu sudah memihak kepada kita dari perusahaan bahwa semua orang dimungkinkan mencapai itu semua, dari mulai manajer, senior manager, bronze manager, dan seterusnya sampai ke crown director ya. Nah, ini semua kalau di SSW bukan hanya
bukan hanya mengambil posisinya, tapi posisi itu mesti dibarengi dengan mumpuni sebagai manajer tersebut gitu ya. Jadi ilmunya juga diberikan. Nah, yang memberikan ilmunya itu adalah support system. Support system itu salah satunya diadakan pembinaan oleh minimal di tim leader atau mentor luxury-nya. Ya, di kita ini adalah di SSW, sehingga Bapak Ibu pencapaian posisi kemanajeran itu sesuai dengan perkembangan kepribadian dan ilmu Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak nanti terus kita asah, kita belajar terus apa yang diadakan di SSW ini melalui founder SSW, dimanfaatkan agar Bapak Ibu lulus menjadi luxury dan champion ambassador serta kepribadiannya sejalan dengan income ya, karena pada saat kualitas kita meningkat maka kita juga diberikan rezekinya yang sesuai dengan kualitas kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Amin. Ibu Yunarli. Baik, Pak Fauzan, jawab ya. Iya, Nah, cukup. Bagus. Oke. Bagus sekali. baik Bapak Ibu, tadi sudah pertanyaan yang terakhir ya. Sekarang kita dipersilakan buat Umi untuk closing statement. Nah, ini kayaknya Umi tidak perlu closing statement ya, mau langsung ke Abi. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya, waktunya pada hari ini. Bapak Ibu telah merendahkan hati untuk belajar. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Bapak Ibu juga dikirimkan orang-orang yang mampu untuk dipimpin melalui Bapak Ibu, yang diluluskan, diberikan rezeki berlimpah melalui Bapak Ibu semuanya. Dan itu semoga dicatat menjadi amal kebaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu ya. Pemaparan materi malam ini sangat luar biasa yang disampaikan oleh Umi Elisa Ratnasari. Terima kasih Umi. Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam tim kita masing-masing ya.